Selamat berjumpa kembali bersama kami dari kelompok 4 Matkul Bahasa Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai Yuk Mengenal Investasi Saham. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Francisca Chandra selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia kelas L Manajemen 2020. Pertama-tama, perkenalkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Laurentius Dustin. Yang kedua, Reinhard Jordan. Ketiga, Bobby Aditya. Saya sendiri, F.Ik Dimas, dan Kristianto Daniel Adinugroho. Pada bagian kali ini kita akan membahas tentang apa itu investasi saham. Investasi saham adalah penanaman modal dalam bentuk penyertaan sejumlah dana oleh seorang atau badan usaha yang mana melalui instrumen tersebut mereka memiliki klaim atas aset dan penghasilan perusahaan serta berhak menghadiri rapat umum pemegang saham. Keuntungan yang diperoleh pemegang saham biasanya berupa laba atau modal awal yang disetorkan beserta peningkatan ekonomi bisnis tersebut. Dengan demikian, kinerja perusahaan akan mempengaruhi untung ruginya investor. Setelah kita mengetahui apa itu investasi saham, sekarang kita akan membahas tentang perbedaan investasi dan trading saham. Meskipun sering disamakan dengan trading, namun keduanya berbeda. Perbedaan investasi dan trading dapat kita lihat dari 3 perbedaan berikut. Yang pertama adalah jangka waktu. Jangka waktu trading saham biasanya lebih pendek dibandingkan dengan investasi saham yang memerlukan waktu beberapa tahun. Lalu yang kedua adalah tujuan dari investasi. Tujuan investasi saham adalah untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang dan pengelolaan perusahaan. Sedangkan trading bertujuan untuk menghasilkan keuntungan melalui jual beli saham. Perbedaan yang ketiga adalah investor akan mendapatkan fasilitas berupa dividen, bonus, pemecahan saham, sedangkan trader tidak mendapatkan fasilitas apapun. Trader hanya mendapatkan keuntungan dari jual beli saham saja. Cara kerja investasi saham. Salah satu kelemahan investasi saham adalah risiko yang tergolong tinggi. Hal ini selaras dengan besarnya potensi keuntungan apabila bisnis berjalan sukses. Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk mempelajari cara kerja instrumen ini guna meminimalisir kerugian. Ketika Anda berinvestasi, maka Anda merupakan pemilik dari sebagian perusahaan. Misalnya, terdapat 10.000 lembar saham terbuka untuk publik. Jika memiliki sebanyak 1.000, maka Anda merupakan pemilik 10% saham. Setelah itu, dana tersebut akan digunakan oleh perusahaan untuk mengelola bisnis. Nah, dari sinilah sumber profit bagi investor. Adapun keuntungan yang dapat Anda peroleh dari investasi saham adalah berupa capital gain dan dividen. Capital gain adalah keuntungan dari selisih harga jual dan beli saham akibat fluktuasi pasar, sedangkan dividen merupakan pembagian laba sesuai kuantitas kepemilikan saham. Nominal keduanya selalu naik turun tergantung kondisi keuangan perusahaan. Selanjutnya yaitu tujuan investasi saham. Tujuan tiap orang ketika menanamkan modal pada perusahaan biasanya berbeda-beda sesuai target yang ingin mereka capai. Nah, tujuan investasi saham adalah sebagai berikut. Ada jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah penanaman modal dengan penantian lama untuk mendapatkan keuntungan. Biasanya membutuhkan jangka waktu 1-10 tahun. Berikut ini beberapa tujuan investasi jangka panjang yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, persiapan masa pensiun. Banyak segelintir orang yang belum siap ketika memasuki masa pensiun dari pekerjaan. Pasalnya, dana pensiun dari BPJS ketenagakerjaan belum cukup untuk menjamin kehidupan setelah pensiun. Sehingga, dengan berinvestasi sejak awal bekerja, Anda dapat mempersiapkan dana pensiun agar di masa tua nanti, semua kebutuhan dapat terpenuhi. Di mana investasi dapat mengembangkan aset dalam jangka waktu singkat maupun panjang. Yang kedua, mengamankan kekayaan. Dengan berinvestasi, Anda dapat meminimalisir penurunan nilai aset yang mungkin terjadi akibat inflasi. Anda dapat menyimpan kekayaan dalam bentuk investasi, misalnya investasi emas, obligasi, serta deposito. Yang ketiga, biaya pendidikan anak. Setelah memiliki anak, tentunya Anda harus mempersiapkan biaya pendidikan sedini mungkin, mulai dari TK hingga kuliah di universitas yang berkualitas. Sebab, besaran dana pendidikan bukanlah nominal yang dikit. Pasalnya, biaya pendidikan mengalami kenaikan hingga 10% per tahunnya.
Dengan berinvestasi, perkiraan biaya pendidikan yang besar dapat disiasati karena investasi dapat memberikan return mencapai 1% per tahun yang diperoleh dari kenaikan harga saham maupun dividen. Lalu ada juga nih jangka pendek. Tentunya tujuan seseorang berinvestasi sangat beragam. Salah satu tujuan melakukan investasi adalah memperoleh imbal hasil dalam waktu singkat. Berikut ini penjelasan lengkap mengenai tujuan berinvestasi dalam jangka pendek. Yang pertama, mendapat tambahan dana untuk sehari-hari. Seorang investor akan memperoleh imbal hasil sesuai dengan perjanjian antara pihak pengelola saham. Umumnya, bentuk return tersebut berupa kenaikan harga saham capital gain yang dapat dijadikan sebagai dana tambahan untuk kehidupan sehari-hari. Ada beberapa instrumen investasi yang dapat Anda gunakan untuk mencapai tujuan berinvestasi dalam jangka waktu yang singkat, misalnya reksadana dan P2P lending. Yang kedua, memanfaatkan cash flow. Selanjutnya, dengan berinvestasi dalam jangka pendek, Anda dapat memaksimalkan penggunaan laporan keuangan atau cash flow. Pasalnya, dengan laporan ini, Anda dapat menjaga kondisi keuangan dan pemasukan maupun pengeluaran dapat terkontrol dengan baik. Yang ketiga, bisa melakukan pencairan sewaktu-waktu karena jangka waktu berinvestasi yang cukup singkat. Investor dapat mencairkan modalnya kapan saja, sehingga ketika Anda membutuhkan dana yang sangat mendesak, modal atau keuntungan tersebut dapat Anda ambil dan digunakan tanpa terpotong biaya sanksi. Selanjutnya, jenis-jenis investasi saham menurut sektornya. Pembagian jenis investasi saham didasarkan pada sektor bisnis suatu badan usaha. Secara umum, terbagi menjadi 9 sektor sebagai berikut. 1. Mining atau pertambangan, yaitu mencakup saham di bidang usaha pertambangan dan penggalian seperti pertambangan batu bara, minyak dan gas bumi, biji logam, dan lain sebagainya. 2. Chemical and basic industry atau kimia dan industri dasar, yaitu mencakup saham di bidang usaha industri dasar dan industri kimia. Yang termasuk ke dalam industri dasar yaitu usaha pengubahan material dasar seperti barang setengah jadi atau barang jadi yang masih akan diproses di sektor perekonomian selanjutnya. Yang termasuk ke dalam industri kimia mencakup usaha pengelolaan bahan-bahan terkait kimia dasar yang akan digunakan pada proses produksi selanjutnya dan industri farmasi. 3. Agrikultur atau pertanian, yaitu mencakup saham di bidang usaha tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan jasa-jasa lainnya yang secara langsung terkait dengan bidang tersebut. 4. Miscellaneous industry atau industri mesin, yaitu meliputi saham di bidang usaha pembuatan mesin-mesin berat maupun ringan, termasuk komponen penunjangnya. Contohnya, mesin dan alat berat, otomotif dan komponennya, tekstil, pakaian, alas kaki, kabel dan elektronik. 5. Property real estate and building construction atau property real estate dan konstruksi bangunan, yaitu yang termasuk ke dalam saham di bidang konstruksi meliputi usaha pembuatan, perbaikan, pembongkaran rumah dan berbagai jenis gedung. Yang termasuk ke dalam saham di bidang real estate mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan, dan pengoperasian berbagai macam bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal. 6. Consumer goods industry atau industri barang konsumsi, yaitu meliputi saham di bidang usaha pengolahan yang mengubah bahan dasar setengah jadi menjadi barang jadi yang umumnya dapat dikonsumsi pribadi atau rumah tangga. Contohnya makanan dan minuman, pabrik tembakau, farmasi, kosmetik, dan peralatan rumah tangga. 7. Finance atau keuangan, yaitu meliputi saham di bidang usaha terkait sektor keuangan, meliputi bank, lembaga pembiayaan, asuransi, perusahaan efek, dan lembaga keuangan lainnya. 8. Infrastruktur, utility and transportation atau infrastruktur, utilitas, dan transportasi, yaitu mencakup saham di bidang usaha penyediaan energi, sarana transportasi dan telekomunikasi seperti jalan tol, bandara, pelabuhan dan komponennya, serta bangunan infrastruktur dan jasa-jasa penunjangnya.
9. Trade, Service, and Investment atau perdagangan, jasa, dan investasi, yaitu mencakup saham di bidang usaha perdagangan grosir dan eceran, serta usaha terkait sektor jasa seperti hotel, restoran, pariwisata, iklan percetakan, media, layanan kesehatan, komputer, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jenis-jenis investasi saham menurut kategorinya. Jenis investasi saham juga dibagi dalam kategori, yaitu saham preferen dan saham biasa. Yang pertama, saham preferen adalah jenis saham yang memberikan prioritas lebih kepada pemiliknya atas aset dan laba perusahaan. Saham preferen merupakan gabungan antara obligasi dan saham biasa yang bisa menghasilkan pendapatan tetap bagi pemegangnya. Yang kedua, saham biasa adalah jenis saham yang seluruhnya dapat diperjualbelikan secara umum. Saham biasa adalah saham yang menempatkan pemiliknya paling terakhir terhadap pembagian dividen dan hak atas harta kekayaan perusahaan jika perusahaan bangkrut. Pada saham biasa, Anda akan memegang kepemilikan atas perusahaan yang dinyatakan dalam lembaran surat berharga. Adapun investasi saham preferen memberikan kedudukan prioritas yang dimiliki pemegangnya dalam hal pembagian dividen. Selain itu, Anda juga berkesempatan mendapat hak terkait penentuan kebijakan perusahaan tersebut. Yang selanjutnya ada aplikasi investasi saham terbaik. Cara menjalankan investasi saham adalah menggunakan aplikasi yang telah mendapat izin dari OJK. Apa sajakah itu? Berikut ini daftarnya. Yang pertama, Bibit. Bagi Anda yang baru pertama kali berinvestasi, maka Bibit adalah salah satu cara investasi saham bagi pemula. Selain memberikan fitur pengecekan profil risiko, investor dapat berinvestasi mulai jumlah sedikit, yakni 100.000. Yang kedua ada Ajaib. Aplikasi selanjutnya untuk investasi saham adalah Ajaib. Selain menyediakan banyak jenis instrumen investasi, keamanannya telah dijamin oleh OJK. Dan tampilan interface-nya mudah dipahami pengguna. Yang ketiga ada Stockbit. Jika Anda ingin trading sekaligus berdiskusi dan melakukan analisis secara bersamaan, maka aplikasi terpercaya untuk investasi saham adalah Stockbit. Salah satu kelebihannya adalah terdapat fitur virtual trading untuk belajar dan jual beli saham. Yang keempat ada Bareksa. Rekomendasi terakhir untuk aplikasi investasi saham adalah Bareksa. Selain sudah diawasi oleh OJK, terdapat lebih dari 150 produk reksadana baik konvensional maupun syariah yang dapat dioperasikan secara online sehingga mudah digunakan. Slide berikutnya ada keuntungan investasi saham. Investasi saham adalah salah satu kegiatan penanaman modal yang menjanjikan return cukup tinggi. Beberapa keuntungan lain bagi investor yakni sebagai berikut. Pertama, dapat dijalankan secara fleksibel. Kemudahan yang akan Anda dapatkan melalui investasi saham adalah pengoperasiannya dapat dilakukan secara online, mulai pembelian hingga penjualan, sehingga tidak akan mengganggu pekerjaan utama Anda. Yang kedua ada potensi capital gain. Manfaat investasi saham adalah potensi capital gain berupa keuntungan dari selisih antara harga jual dengan harga beli. Biasanya, makin banyak dana diinvestasikan, makin besar pula potensi capital gain yang bisa diperoleh. Yang terakhir ada dividen saham. Keuntungan selanjutnya dari investasi saham adalah investor akan memperoleh pembagian dividen, yakni laba sesuai banyaknya modal yang ditanamkan. Slide berikutnya ada resiko investasi saham. Selain memberikan potensi keuntungan besar, investasi saham juga memiliki resiko. Yang pertama adalah potensi kerugian akibat pergerakan sangat fluktuatif, sehingga harga jualnya dapat merosot sewaktu-waktu, yang dapat menyebabkan pemegang saham dapat sewaktu-waktu mengalami kerugian atau loss yang besar
dan dalam waktu yang cepat. Resiko lainnya dari investasi saham akan muncul ketika perusahaan bangkrut menurut putusan pengadilan sehingga harus dilikuidasi. Saat itu terjadi, pemegang saham biasa hanya akan mendapat sisa harta perusahaan setelah semuanya kewajibannya dilunasi, kecuali apabila Anda memegang predikat sebagai kreditur preferred. Selain itu, resiko lainnya adalah ketika perusahaan mengalami delisting atau dihapus dari bursa saham oleh BEI sehingga pemegang saham harus menjual semua sahamnya, tidak peduli meskipun nilai jualnya sedang turun sehingga menyebabkan kerugian atau loss yang banyak. Kesimpulan dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa investasi saham adalah jenis instrumen yang cukup menjanjikan return tinggi, namun risikonya juga cukup besar. Dengan demikian, Anda harus mempertimbangkan tujuan, cara kerja, dan buat pertimbangan secara bijak ketika menggunakannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf, dan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Bila berkenan, berikan kami saran, dan bila terkesan, ceritakan kepada teman. Terima kasih, selamat berjumpa kembali. Salam sejahtera bagi kita semua.